Puji Tuhan, shalom. Oke, mari sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sore malam hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur Kau kumpulkan kami di tempat ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Tuhan, kami siap pada sore malam hari ini untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu ya Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk datang kepadamu lebih lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadi berjalan
saya yang memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu dan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Pada saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan dalam balas yang berlipat bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami siap untuk memberi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.
Kami percaya firman Tuhan akan tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus yang berkarya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apakah saat ini kita masih berbelok ke kanan, berbelok ke kiri? Tuhan panggil kita, tapi kita nggak mau datang kepadanya. Tapi kita masih banyak alasan. Oh Tuhan, saya mau ini, Tuhan saya mau itu. Padahal Tuhan, kerinduan Tuhan apa? Untuk kita datang memuji dan menyembahnya. Tuhan tidak mau apa-apa. Tuhan tidak mau uang Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau mobil saudara. Tapi Tuhan mau hati kita melekat kepada Dia. Karena untuk uang, untuk mobil, untuk rumah, itu semuanya akan ditambahkan saat kita melekat kepada Dia. Sungguh luar biasa. Saat ini kita mau belajar dengan 3 tokoh. Siapa yang dengar-dengaran akan panggilan Tuhan. Yang pertama, tokoh yang saya garis bawahi, sebetulnya banyak ya di Alkitab, ada beberapa. Cuman waktu itu saya tanya sama Tuhan, saya mau sampaikan apa untuk hari Minggu ini? Dan waktu saya tidur, itu tiba-tiba Tuhan kasih Yunus, Tuhan kasih Samuel, dan Tuhan kasih Cornelius dan Petrus. Nama-nama itu yang akan saya sampaikan saat ini. Apakah kita sudah seperti Yunus? Apakah kita seperti Samuel? Apakah kita seperti Cornelius? Apakah kita seperti Petrus? Saat ini nanti yang bisa menjawab itu dalam hati kita. Saya tidak tahu, Silvi jadi yang apa ya? Apakah Yunus? Apakah yang Samuel? Yang dipanggil Tuhan langsung, iya Tuhan. Apakah Yunus yang sudah mendengar firman Tuhan, sudah disampaikan untuk menyampaikan ke Niniwe, tapi dia berbelok ke mana? Tarsis. Apakah kita seperti Cornelius? Dia seorang bangsa Itali, tapi dia sungguh doanya dikabulkan oleh Tuhan. Karena waktu zaman dulu itu bangsa Yahudi tidak boleh berteman dengan bangsa lain. Coba kalau Tuhan Yesus untuk bangsa Yahudi, kita jadi seperti apa? Kita tidak akan pernah menerima penebusan. Tapi karena Tuhan Yesus juga untuk bangsa-bangsa lain, kita bersyukur. Kita saat ini adalah Israel rohani yang akan menerima tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, surgawi, Yerusalem baru. Puji Tuhan, kita sungguh luar biasa di tempat ini. Saya lihat wajah-wajah yang sukacita. Itu selamat datang untuk ibu dan anak-anaknya. Puji Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menuntun ke sini, itu tidak mungkin. Karena Tuhan yang menuntun, ibu taat beribadah kepada Tuhan, akan ada sukacita besar dalam keluarga ibu, akan ada kemenangan besar, anak-anak ibu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kita percaya kok, Tuhan itu yang menuntun kita ke tempat ini untuk kita beribadah. Coba hari Minggu bisa saja ke MBG, kita bisa saja kemana? Ke Kute, bisa saja kita kemana? Banyak kok tempat-tempat wisata di sini, apalagi Bali. Kita mau nongkrong, mau ke kafe, mau kemana bisa. Tapi saya bersyukur di tempat ini semuanya datang di tempat ini berbondong-bondong mencari air hidup, roti hidup. Saat kita minum air hidup, kita tidak akan pernah haus lagi. Roti hidup, saat kita makan, kita tidak akan pernah lapar lagi. Karena banyak orang saat ini hatinya itu kosong, lakinya ungu.
Lagunya Ungu yang hatinya kosong. Siapa yang tahu lagunya Ungu? Apakah kau merasa hatimu hampa? Apakah kau merasa hatimu kosong? Itu orang dunia pun juga merasakan hatinya hampa. Hampa terasa orang yang putus cinta. Hampa terasa kalau aku tanpamu seakan dunia runtuh. Hampa. Seperti itu. Kadang kita mengalami kekosongan. Padahal banyak uang. Tapi kenapa ya hatiku kok tidur gak nyenyak, makan gak enak. Padahal di depan makanannya ayam. Tapi lihat ayam tuh rasanya, kok mual ya perutku. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Coba kalau hidupnya sukacita, goreng tempe, sambal bawang, udah nikmat. Ada ikan asin, itu nikmat banget. Karena hati kita penuh kedamaian. Coba hatinya nggak damai, babi guling, babi kecap, rica-rica babi, apalagi semua serba babi. Nah, tapi hati kita nggak akan ada damai. Lihat makanan kok rasanya, males aku makan. Ya siapa yang kalau punya seperti itu tinggal telepon aja kita, pasti kita datang kok. Seperti itu. Karena apa? Kadang manusia itu membutuhkan air hidup, membutuhkan roti hidupnya itu siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ada Tuhan Yesus, kita jadi seperti apa? Kita bisa terombang-ambing ke kanan, ke kiri, seperti kita naik perahu, ada badai, gelombang yang tapi saat kita ada Tuhan Yesus, akan ada damai sejahtera. Yuk mari kita buka dari Yunus pertama ayat 1 sampai 17. Nanti kita baca bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Kita mau baca tentang Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yunus 1. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Sudah? Saya akan bacakan ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin itu ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu tertutup hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Katakanlah kepada rekannya kami berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah pada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengingatkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa malapetaka ini. Mereka membuang undi, dan Yunuslah
yang kena undi. Berkatalah mereka padanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita diterima oleh petaka ini? Apa pekerjaan hubungan dari mana engkau datang? Apa dirimu dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campaklah ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang aku lagi. Sebab aku tahu bahwa anak-anak saya sendiri kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berseru mereka pada Tuhan, katanya, ya Tuhan, jangan engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau mengampuni kepada kami orang yang bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang engkau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu menserahkan kepada sembelihan kepada Tuhan, serta meninggalkan sasa. Maka atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Inilah hukuman orang yang tidak taat, tidak dengar-dengaran firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyuruh, Tuhan itu mau kita apa? Melakukan. Tuhan katakan, Yunus, kamu harus pergi kemana? Niniwe. Tapi dia malah berbelok kemana? Tarsis. Akhirnya melalui Yunus, satu kapal itu mau mengalami apa? Binasa. Karena ketidaktaatan Yunus. Misal, saya kasih contoh di sini. Pak Budi kan kerja di villa ya Pak Budi Andaman. Misal dari Jakarta, dipanggil bosnya. Pak Budi saya kirim ya ke Bali, ke villa Andaman. Tiba-tiba mau beli tiket pesawat. Pak Budi berbelok, aku nggak mau di Bali panas nanti aku hitam. Misal seperti itu. Aku mau ke villa di Bandung aja yang sejuk. Apakah bosnya nggak akan marah? Marah kan? Karena diutusnya kemana? Ke Andaman di Bali. Kok mau pindah ke Bandung? Nah, seperti ini juga Yunus. Untuk memberitakan bahwa kota Niniwe itu akan dihukum Tuhan. Kalau Niniwe mau bertobat, Tuhan tidak akan menghukum. Tapi Yunus merasa dia mungkin ada rasa takut. Ya pasti. Coba di sini. Misal Mas April. Tiba-tiba Mas April berdoa. Karena Mas April orang yang taat. Dia berdoa sehari 3 kali seperti Daniel. Tiba-tiba Tuhan menyuruh, April, tolong kamu jalan keliling perumahan kamu. Kamu bilang, hei orang-orang perumahan, kamu harus bertobat. Kalau tidak bertobat, Tuhan akan menghukum seluruh perumahan kamu. Coba, gimana Mas April? Berani? Berani nggak Mas April? Secara kedagingan? Berani. Luar biasa, kita tepuk tangan gue mau dipakai Tuhan. Itu, Tuhan tuh mau yang seperti itu, berani. Tapi Yunus enggak. Enak-enakan apa? Tidur, coba. Enggak merasa bersalah sama sekali. Kadang kita pernah seperti itu ya. Tuhan suruh, ayo Tante Indra, hari Minggu ya ke gereja jam 5.
lihat jam 4, males tidur. Kadang kita seperti itu. Males Tuhan, besok masih ada hari Minggu kok Tuhan. Masih ada. Ya nanti mau dunia kiamat 2000 tahun lagi masih ada hari Minggu itu. Hari Minggu. Tapi Tuhan mau kita itu apa? Taat dari yang kecil. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Coba, emang orang bangun rumah langsung 3 lantai, langsung lantai ketiga? Ada? Nggak ada. Dari pondasi dulu. Baru lantai dasar. Dicor lagi baru lantai 1. Dicor lagi baru lantai 2, dicor lagi baru lantai 3. Nggak ada. Kayak Aladin aja di atas pakai karpet langsung terbang. Nggak bisa. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu, tapi Tuhan kita yang harus melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan di mana? Ya ini Alkitab. Inilah firman Tuhan. Coba siapa yang membaca firman Tuhan terus ngantuk? Di sini pasti ya. Kalau orang nggak bisa tidur, pasti dia baca firman Tuhan. Coba orang sekarang TikTok ya, musimnya TikTok. Coba kalau lihat khotbah itu lama-lama kita tidur di TikTok. Aduh kok ngantuk ya, tiba-tiba HP-nya melihat kita. Tapi coba kalau kita lihat yang joget-joget, lihat yang aneh-aneh, pasti mata kita terang. Kenapa? Karena kadang iblis itu kita tidak mau membaca firman Tuhan, pasti dikipasi. Ayo tidurlah kau. Kadang orang nggak pernah tahan baca Alkitab. Baru baca 1 ayat aja udah ngantuknya minta ampun. Dan itu banyak terjadi. Iya Pak ya, iya kan? Iya. Itu banyak terjadi. Saya juga mengalami kok. Karena firman Tuhan itu sebetulnya apa? Iya dan amin. Iya dan amin firman Tuhan. Tuhan tuh nggak mau kita seperti Yunus sampai 2 kali diperingatkan. Tuhan itu sebetulnya Tuhan Maha Pengampun. Dia tidak mau Niniwe itu dihancurkan. Demikian pula dengan kita. Kita ini orang berdosa. Tuhan tidak mau kita masuk ke dalam neraka. Makanya dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita dari segala dosa. Coba, waktu Tuhan diutus, Tuhan bilang, aduh, gak maulah, biarin aja manusia itu, udah pernah masuk neraka aja. Kalau Tuhan diutus tidak mau datang, dia tidak mau lahir. Dia tidak mau melayani, tidak ada karya penebusan. Kita jadi seperti apa? Kita seperti domba yang tidak ada gembala. Tapi karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, dia rela mati di atas kayu salib, dia dicambuk, dia dihina, dia diludahi untuk menebus kita. Kita ini berharga loh. Berharga kita lebih dari malaikat-malaikatnya. Di firman Tuhan kan, malaikat Tuhan menjagai kita siang dan malam. Loh, malaikat Tuhan aja diperintahkan. Kita berdoa kalau memerintahkan Tuhan kirimkan pasukan malaikat untuk menjagai kita dimanapun kita berada. Loh, malaikat kita perintah loh. Berarti kita anak siapa? Anak raja. Kita berkuasa. Apalagi yang sudah dipilih menjadi pemuji, menjadi tim profetik, itu sungguh luar biasa. Semuanya pilihan. Kalau bukan pilihan, tidak akan bisa naik, tidak akan bisa melayani Tuhan. Karena kita orang pilihan, kita dipakai Tuhan di sini. Mungkin pelayanan tidak hanya di atas mimbar, kita pelayanan bisa kita di lingkungan pekerjaan kita. Kita harus menjadi terang. Orang Kristen harus menjadi beda dengan lingkungan yang lain. Harus ada perubahan.
pasti akan dilihat. Tapi kalau orang Kristen sama dengan yang lain, kok sama ya, kok sama aja, tidak akan menjadi terang. Saya dulu pernah tahun 2006 atau 2007 ya, saya kerja di Bandung. Dan saya ngekos di Bandung itu, saya tinggal, saya satu-satunya orang Kristen. Dan setiap malam tuh saya memuji Tuhan. Tapi sebetulnya saya memuji Tuhan itu pelan sekali, menyembah Tuhan itu pelan sekali. Tiba-tiba pagi itu saya buka pintu, teman saya nanya, Mbak Ririn, kenapa? Aku bilang gitu. Mbak Ririn tuh setiap malam nyanyi ya katanya gitu. Iya. Ngapain? Saya berdoa. Saya berdoa. Saya memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Akhirnya lama-lama kalau saya datang, teman saya bilangnya gini, haleluya. Karena satu-satunya saya yang percaya Tuhan Yesus. Dan akhirnya saya dikumpulkan teman-teman saya makan. Nah, di sana kan terkenalnya makannya batagor. Nah, saya makan batagor, kumpul, teman saya nanya. Dia nanya, apakah artinya gembala? Apakah domba? Dia tanya seperti itu. Waktu itu di mall-mall kan dihiasi, Natalan gitu dihiasi, terus dihiasi itu daun-daunan anggur. Mereka bertanya kepada saya. Saya katakan, orang Kristen itu kenapa digambarkan domba? Karena domba itu nurut dan domba itu lucu. Domba itu imut. Coba kalau kita digambarkan kambing, hitam, tanduknya tajam, ya betul. Makanya kenapa orang Kristen itu dilihatnya imut, lucu, menyenangkan. Makanya digambarkan apa? Domba. Pernah kan lihat gambar Tuhan Yesus menggendong domba, lucu kan? Domba lucu kan? Warnanya putih kan? Lucu. Lucu. Coba, Emma gendong kambing ya. Besar. Hitam lagi ya Emma. Dan kenapa Tuhan Yesus digambarkan gembala? Karena gembala itu pasti akan melihat domba-dombanya. Oh, waktu dombanya terperosok, dia cari, membalut, menggendong. Saya katakan seperti itu. Kenapa kok itu pohon anggur? Iya, karena kita ini menempel pada pokoknya, pokok anggur. Saya katakan begitu sama teman saya. Saya bilang, percaya Tuhan Yesus, selamat, akan memperoleh hidup kekal. Saya katakan itu sama teman saya. Dia langsung bilang, enak sekali ya Mbak Ririn ya. Iya. Tidak pakai apa-apa. Dan dia nanya waktu itu, Tuhan Yesus kan gambar, Mbak Ririn, siapa kakek-kakek itu? Kakek-kakek. Itu bukan kakek-kakek, itu Tuhan Yesus. Rambutnya kan pirang ya Tuhan Yesus ya. Mereka kira itu kakek-kakek. Oh, itu bukan kakek-kakek. Dia Tuhan Yesus. Tuhan dari Israel. Kita bersyukur di tempat ini, kita bangsa Indonesia. Kita tinggal di Bali, kita mengenal keselamatan. Karena kita sudah ditebus, kita memperoleh kerajaan surga. Untuk membalasnya apa? Kita datang beribadah. Kita melayani Tuhan. Bukan kita kalau ditanya, Silvi, kamu ke gereja untuk apa Silvi? Terus Silvi jawab, untuk mendapatkan surga. Oh tidak. Karena Silvi sudah mendapatkan kerajaan surga, makanya dengan ucapan syukur Silvi datang ke gereja. Itu yang benar. Bukan karena Silvi melayani Tuhan untuk mendapatkan kerajaan surga. Sudah dapat. Untuk membalas cinta kasih Tuhan, yaitu melayani Tuhan, mengabarkan Injil, menjadi berkat bagi banyak orang.
Pernah nggak seperti Yunus? Sering kan? Sering. Kalau kita tidak taat, yang datang itu apa? Badai. Dan siapa yang memerintahkan? Tuhan. Dia yang mempunyai langit dan bumi. Kenapa kadang kita tidak taat? Karena Tuhan tidak kelihatan. Coba kalau Tuhan kelihatan. Misal, Elma, saya telepon Elma. Elma, Jumat latihan ya, main drum. Elma jawab, enggak mbak, aku mau ke mau balik galeria, aku mau ke Jeko minum kopi. Oh ya, boleh, silakan Elma. Coba kalau di depannya langsung Tuhan. Tuhan bilang, Elma, cewek kok. Takut gak? Takut pasti. Iya Tuhan, iya, saya latihan musik sekarang. Kadang kita tidak taat karena kita tidak melihat. Seperti Thomas, kalau aku belum mencucukkan jariku di telapaknya, aku tidak akan percaya. Kadang kita seperti itu karena Tuhan tidak kelihatan. Tapi coba kalau kelihatan, kamu sudah aku ciptakan, tapi kamu tidak mau datang kepadaku ya. Coba, pasti akan takut. Tapi karena tidak kelihatan, kadang kita bisa mengingkari seperti Yunus ini. Sampai satu kapal ribut, gimana ini? Dia malah tidur. Coba, diapakan ya orang kayak gini? Tuhan masih akan, dia itu dipilih Tuhan, tapi malah dia berbelok jalan. Akhirnya apa? Dibuang undi, namanya dia yang keluar dan dilemparkanlah ke dalam laut. Kalau kita tidak taat sama Tuhan, yaitu udah badai datang, orang di sekeliling kita menyalahkan kita, benar nggak ini? Badai datang, orang-orang di sekeliling kita menyalahkan kita, dan kita dibuang. Dan ini Yunus dimakan ikan besar. Itu seperti apa? Kegelapan karena ketidaktaatan. Makanya yuk di sini taat sama Tuhan. Kalau kita taat sama Tuhan, berkat Tuhan akan tercurah. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kekuatan, dan berkat kesehatan. Kalau kita sakit, kita berdoa nggak minta kesembuhan Tuhan? Iya kan? Tapi kadang kita sehat, kita malas-malasan datang kepada Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya itu menghampiri dia. Menghampiri dia. Tuhan bisa pakai juga. Ini tadi contoh pertama Yunus. Dia sudah dikasih firman, tapi dia tidak taat. Tapi Tuhan masih memberikan apa? Kesempatan. Kesempatan. Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang menghukum, bukan Tuhan yang langsung tidak taat, aku hukum. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang masih memberikan kesempatan. Karena apa? Yang penting kita mau bertobat. Akhirnya Yunus pun mau bertobat dan dia mau memberitakan ke Niniwe. Itu yang Tuhan mau untuk kita. Sekarang kita mau tanya dalam hati kita, Tuhan mau apa sih dengan kita? Tuhan mau apa? Mungkin ada pergumulan. Oh, anakku belum mau ke gereja. Nah, itu tugas kita. Oh, suamiku belum mau, Tuhan masih suka marah-marah. Itu pergumulan kita. Oh Tuhan, istriku cerewet. Oh, itu pergumulan kita. Tuhan mau kita menjadi alatnya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan contoh yang kedua adalah siapa? Samuel. Dia seorang anak kecil. Samuel. Dia langsung taat. Kita buka yuk 1 Samuel 3.
dari ayat 9 saya akan bacakan. 1 Samuel 3. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Maka waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan datang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ayat 15, Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, iya Bapa, kata Eli. Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang sampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitakan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Ini Samuel, seorang anak yang masih kecil. Waktu itu dia dipanggil sampai 3 kali. Samuel, Samuel, iya Bapak. Dia mikirnya Imam Eli yang memanggil dia, ternyata itu suara siapa? Suara Tuhan. Tuhan pun bisa pakai di keluarga kita. Mungkin anak kecil bisa dipakai untuk mengingatkan kita. Mungkin kadang kita nggak nyadar, mungkin di rumah ada cucu, mungkin ada anak usia masih balita, tiba-tiba dia ngomong, apa kamu jangan gini dong, itu dosa loh. Nah, itu mungkin karena memang Tuhan memakai anak itu. Samuel, orang yang dipakai Tuhan itu biasanya berat, segan. Sampai waktu Imam Eli tanya sama Samuel, dia segan, bener loh. Jangan disangka orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu nggak segan, apalagi disuruh Tuhan. Misal saya doa, tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan nyuruhnya gini, Dirin tolong katakan sama Pak Amin, besok Pak Amin akan mendapat proyek yang besar. Oh, saya berani datang. Halo Pak Amin, Tuhan bicara Pak Amin dengan saya. Besok Pak Amin akan mendapatkan proyek yang besar. Pak Amin pasti senang, dia kata Pak Amin, haleluya. Tapi coba, kalau menyampaikan isinya teguran, gampang gak? Tidak. Samuel aja yang anak kecil tahu segan. Segan itu apa? Gak enak. Tidak enak. Coba kalau saya nyampaikannya, tolong beritahukan ke Bapak Amin. Bapak Amin besok harus menyerahkan dompet dan isi-isinya aja kantong persembahan loh. Itu lebih gak enak. Kadang kita mendapatkan pesan Tuhan tidak enak buat yang menyampaikan. Dan itu butuh kekuatan. Dan itu butuh apa? Keberanian. Ya kalau percaya, kalau tidak gimana? Tapi Imam Eli ini, dia katakan apa? Dia Tuhan. Biarlah diperbuat apa yang dipandangnya
Sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang baik. Kadang kita diperingatkan karena kita sebagai anak. Kadang Tuhan itu kasih peringatan kalau kita salah. Tuhan gak langsung menghukum, tidak. Dikasih waktu. Karena untuk Imam Eli ini, dia 2 kali. Kayak Niniwe tadi juga 2 kali. Tapi di Niniwe, dari raja sampai hewan berpuasa. Mereka berlutut menyembah Tuhan, menangis. Akhirnya Niniwe bebas dari hukuman. Tidak ada hukuman. Beda dengan Imam Eli. 2 kali Tuhan kasih pesan. Malah Imam Eli tidak bertobat di sini dan anak-anaknya. Tapi dia bilang cuma, biarlah dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandang baik. Sebenarnya kita bersyukur kalau Tuhan itu memperingati kita. Jangan seperti ini, itu salah. Jangan seperti itu salah. Kita bersyukur kalau ada yang memperingatkan kita. Misal orang tua kita, ada anak salah. Kamu jangan suka mabuk-mabukan ya, itu nggak baik. Kamu jangan keluar malam ya, itu nggak baik. Itu sebetulnya orang tua memperingatkan, karena orang tua itu masih ada kasih. Coba orang tuanya mau pulang pagi, mau pulang siang, mau pulang malam, didiamkan. Berarti orang tuanya itu tidak sayang. Tapi kalau orang tua sayang, pasti dia pengen anaknya itu menjadi anak yang terbaik. Tuhan kita juga seperti itu. Dia tuh sayang sama kita. Sayang karena kita ini pilihannya. Coba kalau kita bukan pilihan Tuhan, kita jadi seperti apa? Tapi karena kita dipilih Tuhan, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita ini kepunyaannya Dia. Saya bersyukur di tempat ini. Kita ini adalah pilihan Tuhan. Dari yang muda, dari anak-anak, dari yang sudah lansia, oma-opa, semuanya datang menyembah Tuhan. Semua datang berbondong-bondong, datang beribadah kepada Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Dari 2 contoh tadi, Yunus. Apakah kita mau seperti Yunus? Yang kedua, apakah kita mau seperti Samuel? Yang langsung dengar-dengaran firman Tuhan? Yang langsung dengar-dengaran, ya Tuhan. Ini ada pujian. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Tuhan tahu di sini. Karena Tuhan mau memanggil kita di sini. Kenapa Tuhan sampaikan pesan ini? Saya tidak tahu kenapa Tuhan mau sampaikan. Karena saya percaya satu persatu di tempat ini mau dipilih Tuhan. Amin. Ilma Tuhan pakai melayani drama yang luar biasa. Saya mau kesaksian Bayu, gak apa-apa ya Bayu, saya kesaksian. Hari Kamis kemarin, kita kan ada komsel youth. Kita berdoa menyembah Tuhan. Saya itu dari pagi itu rasanya badan saya capek, pengennya tidur, padahal harus doa juga di tempatnya Tante Oli. Tapi saya tetap datang. Tapi badan saya tuh kayak diliputi rasa ngantuk, capek. Akhirnya Bu Miska datang. Terus saya Bu Miska, Tante Lydia kepenebel. Mikirnya, wah kepenebel aku mau biar mataku tuh melek gitu. Pikir saya seperti itu. Di mobil saya juga ngantuk. Kok aku
tuh ngantuk berat ya hari ini tuh ada apa gitu, matanya tuh kayak pengennya lengket gitu, pengennya lengket. Saya cuma gini, ada apa ya? Sebetulnya hari apa itu saya sudah ditelepon teman saya karena teman saya minta saya doa di Denpasar. Oke, mungkin saya gini, oh mungkin aku mau doa pelepasan, jadi ada mungkin aku dibuat ngantuk, apa dibuat gitu kan, kadang roh-roh penghulu di udara, roh-roh itu nggak suka kalau kita melayani Tuhan. Mungkin itu deh aku gitu. Habis itu ngantuk, pulang dari Penebel, kok yuk ngantuk, naik motor tuh ngantuk banget saya. Kok ngantuk, ini kenapa ya ini? Akhirnya ya udah sore ibadah yud, kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan karena saya tergerak udah beberapa itu sama Bayu. Saya ingin sekali mendoakan Bayu, itu anaknya di belakang. Saya cuma belum konfirmasi hari apa saya mau doakan Bayu. Tiba-tiba waktu doa penyembahan, mata saya itu langsung kebuka. Bayu, aku bilang gitu. Masuk, aku bilang. Bayu, kita lanjut penyembahan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara sama saya, doakan sekarang. Akhirnya saya hentikan pujian penyembahan, saya bilang sama Putu, saya ginikan, stop pujian penyembahan, amin. Saya langsung tanya, Bayu mau saya doakan? Mau. Puji Tuhan. Ada kelepasan, ya enggak Bayu? Benar ya? Ada sukacita. Bayu bisa menangis di hadapan Tuhan. Kalau dilihat, cowok kok menangis? Enggak. Waktu itu Bayu tahan air matanya. Waktu saya doakan, saya kasih minyak urapan. Terus saya lihat matanya itu, saya lihat gitu kayaknya dia mau menangis gitu, tapi ditahan sama dia. Saya kan tahu karena sudah terbiasa saya mendoakan. Tiba-tiba saya hentikan pujian penyembahan. Saya tanya, gimana? Kamu pengen nangis ya? Iya. Ya gak Bayu, bener? Pengen nangis. Karena orang kalau dijamah Tuhan, rasanya apa? Hati ini seperti tanah yang gembur. Akhirnya saya bilang, Bayu, kamu gak usah malu. Kalau mau nangis, nangis yang kencang. Nangis yang kencang. Tuhan tahu hati kamu. Tuhan tahu, Tuhan mau pakai kamu untuk menjadi alatnya. Akhirnya dia bisa menangis. Saya bilang, kalau kita menangis di hadapan Tuhan, kita gak usah malu. Apalagi aku cowok kok gengsi dong. Gak usah. Karena kalau kita bisa menangis di hadapan Tuhan, akan ada apa? Kelegaan. Benar loh itu. Akan ada kelegaan. Puji Tuhan, Bayu ada kelegaan. Saya selalu berdoa dia dipakai dengan luar biasa. Dia akan memenangkan banyak jiwa. Karena kalau Tuhan sudah menarik rohnya ke sini, itu adalah pilihan Tuhan. Sungguh luar biasa. Dia pulang dari kuliah, masih pakai seragam, masih pakai sepatu. Dia datang. Karena apa? Sebetulnya saya udah kepengen mendoakan, tapi belum ketemu jadwalnya untuk mendoakan. Tapi tiba-tiba dia datang dan waktu yang tepat. Tuhan suruh doakan. Dan ada kelegaan, ada sukacita. Karena saat kita datang kepada Tuhan, akan ada sukacita yang besar. Yang ketiga, kita akan belajar dari Kornelius. Kita buka Kisah Para Rasul 10. Ayat 1, dari ayat 1. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan?
Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dari bangsa lain dia bisa mendapatkan apa? Penglihatan. Seorang malaikat datang. Kalau kita ingin, apa tahu maksud Tuhan dalam hati kita? Yaitu kita harus sering berdoa. Kita punya jam doa. Saya dulu kalau ada hamba Tuhan bilang seperti itu, saya bingung. Kok bisa ya mereka seperti itu? Masa sih Tuhan bisa berbicara seperti itu? Tapi jujur aja, setelah saya lakukan dan itu terjadi, puji Tuhan, saya memulai jam doa itu dari hampir 1 tahun yang lalu. Baru memulai jam doa yang namanya jam doa yang rutin. Itu dari jam 12 malam. Saya sama itu Tante Lydia itu, waktu awal-awal Tuhan kasih visi misi gereja ini, saya berdoa, apakah benar Tuhan? Saya berdoa dari jam 12 malam bisa sampai jam 3 pagi, setengah 4 pagi, jam 4 pagi seperti itu. Dan masih rutin saya lakukan sampai sekarang. Kalau setiap kali secapek-capeknya saya pasti doa. Itu saya lakukan dan saya baru mengerti. Seperti Ayub, bukan hanya dengar kata orang saja, tapi sekarang mataku melihat. Dan itu yang terjadi. Makanya waktu saya baca tentang Cornelius, saya percaya. Karena apa? Saya juga mengalami. Dulu saya baca ini, masa sih saya gitu. Tapi sekarang saya percaya bahwa penglihatan itu memang ada. Itu yang benar-benar sungguh-sungguh apa? Berdoa. Itu yang dipakai Tuhan. Waktu itu hari Minggu kemarin dia habis pelayan gitu kan, saya datang ke Tante Lydia itu. Tante Lydia sakit, saya kesaksian ini. Saya datang aja biasa, saya doa yuk Tante, doa gitu. Tiba-tiba anaknya Tante ini dikasih penglihatan. Tapi dia tidak bilang sama saya, bilangnya sama Tante ya, sama Tante. Bahwa saya itu ada yang ngikuti. Yaitu siapa? Malaikat Tuhan. Dia dengan jelas ngomong ke mamahnya, Mah, Ririn tuh ada yang ngikutin. Saya nggak rasa apa-apa. Karena saya tidak bisa melihat yang seperti itu. Tapi memang ada orang-orang yang dikasihi karunia untuk melihat. Dan saya nggak tahu. Saya itu kan biasa doa di rumah Tante, pulang sendiri di depan perumahan jam 2:30 pagi, jam 3 pagi, nggak ada takut-takutnya saya. Habis doa nggak ada takut-takutnya, jalan aja santai. Padahal dulu awal-awal datang ke sini takut, jam 7 malam keluar aja takut, nggak ada temannya. Sekarang tidak ada takutnya, karena apa? Saya percaya malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita. Kita kan jadi percaya. Coba Cornelius aja bisa dikasih Tuhan penglihatan, dia bisa melihat malaikat Tuhan. Saya percaya di sini pasti nanti akan ada yang bisa dipakai Tuhan. Saya mau semuanya bisa dipakai Tuhan. Tempat ini Cornelius. Dan yang keempat, Petrus. Kita mau dari Kisah Para Rasul 10. Saya baca dari ayat 9. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa.
Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hei Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan suatu yang haram, yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dikatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Jadi yang dimaksud haram itu bukannya ini yang masuk, tapi sebetulnya ini yang keluar. Kata-kata kotor, iri hati, dengki, kebencian, itulah yang dimaksud dengan haram. Tapi kalau mau makan babi kecap, mau makan rica-rica babi, gak apa-apa, enak. Makan ayam rica-rica enak, daging sapi enak, halal. Yang dimaksud haram yaitu, saya diam-diam iri sama Silvi, HP-nya baru, paling dibeliin bapaknya, dia baru kerja 1 bulan. Masa sih? Itu yang bikin haram itu sebetulnya itu. Masa sih? Itu kan ada HP mahal itu. Elma, besok kamu beli dong semangka tua lebih besar. Itu yang namanya iri. Apalagi kecil kan emang, gedein semangka. Itu iri hati. Ya mau sini mau dibeli bapaknya, ya biarin itu bapaknya. Kecuali dia minta bapak saya, ya saya marah. Sebetulnya kalau bapak saya kasih ada apa? Itu kan hadiah. Misal Tuhan Yesus kan Bapak di surga. Misal Tuhan Yesus kasih mobil Pak Budi. Ini Pak Budi, saya kasih Alphard. Tiba-tiba Mas Hence marah. Pak Budi kasih Alphard, padahal aku doa setiap hari dari jam 12 malam sampai jam 12 siang aja aku masih pakainya Innova. Itu namanya yang iri hati, dengki. Terus Pak Budi balas, "Ya iyalah, masa kamu yang dikasih angkotnya aku lah, aku kan main musik, aku main musik." Ada kita seperti itu, bangga, bangga. Ya iyalah, Mas Ece cuma duduk di situ. Seperti itu. Kadang pikiran kita ada seperti itu. Tapi Tuhan Bapak kita di surga bebas dong, mau memberikan, iya enggak? Elma mau dikasih pesawat terbang, ya suka-suka Bapak di surga. Mungkin dia bisa nyetir pesawat terbang. Karena Tuhan itu akan memberikan menurut apa yang kita butuhkan. Kenapa Pak Budi dikasih Alphard? Karena Bu Miska suka jemputin jemaat. Nah itu maksud Tuhan, dikasih yang gede. Jadi kalau porsinya kurang bisa pakai tikar di bawahnya. Tuhan itu semua ada maksud. Kenapa Mas Hence cuma dikasih bidang Innova? Karena yang naik paling cuma 4 orang, ya sudah cukup aja pakai Innova. Karena Tuhan itu tahu kita tidak bisa iri. Karena kalau kita datang kepada Tuhan itu seperti kita bekerja di kebun anggur. Misal Tuhan punya kebun anggur, tiba-tiba jalan. Bu Mercy, ayo Bu, ke kebun anggur saya jam 8. Oke. Jalan lagi saya, Mas April. Jam 12 siang, Mas April mau nggak kerja di kebun anggurku? 1 dinar sehari. Perjanjiannya ya. Jam 8, 1 dinar sehari ya Bu Mercy. Ya oke. Mas April, jam 12, 1 dinar sehari. Tiba-tiba jam 5 sore, pulang pada jam 6. Bayu, saya ketemu Bayu.
Oh enggak, bekerja di kebun anggurku itu udah jam 5. 1 dinar sehari. Bayu mau. Nah, waktunya gajian mau pulang. Bu Mercy ini 1 dinar. Mas April 1 dinar. Bayu 1 dinar. Tiba-tiba Bu Mercy, baru ini curang ya. Masa Bayu yang baru 1 jam dikasih 1 dinar? Kan perjanjiannya apa? 1 dinar 1 hari. Terserah saya, saya punya uang. Benar nggak? Terserah saya, Mercy mau nggak? Ya biasa gitu. Tuhan juga seperti itu, orang melayani Tuhan. Apakah kita cuma dipanggil, tidak dipilih? Apakah kita dipanggil dan dipilih? Kita yang mana? Karena pelayanan ini bukan berapa lama kita. Bukan di awal kita berapa. Oh, aku udah dari tahun 1912. Saya melayani Tuhan, udah ngoyot. Tuhan enggak, itu enggak. Tapi di akhir dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri garis akhir. Coba pelari, yuk lomba. Elma, Bayu, Putu, Mas April, Simon lomba. Pertama larinya kenceng, tiba-tiba di tengah jalan ada orang jual rujak, ada orang jual cilok, berbelok, tapi ada 1. Wah Simon, langsung fokus ya Simon ya. Biarin deh, Elma makan cilok, biarin Putu makan rujak, aku mau fokus. Itu kadang di tengah perjalanan kita melayani Tuhan banyak sekali apa? Godaan, banyak sekali rintangan. Tapi Tuhan mau di akhir. Kita mau juga seperti Petrus. Kadang kita juga seperti Petrus. Disuruh Tuhan, kan itu bukan itu saya Tuhan, bukan teman saya tidak mau Tuhan. Tapi Tuhan katakan, apa yang dikatakan haram, itu bukan sama Tuhan. Karena bagi Tuhan semuanya itu halal. Karena Tuhan kita juga untuk Tuhan bangsa-bangsa lain diselamatkan. Itu tadi ibunya, anaknya, ya Bu ya. Ini Tuhan untuk emasnya itu juga. Dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita nggak perlu, aku udah lama dong, bangga. Enggak. Karena Tuhan tetap cari di akhir hidup kita. Akhir hidup kita bagaimana? Kalau bisa ya, sebisa mungkin awal sampai akhir kita benar-benar taat sama Tuhan. Jangan sampai berbelok. Saya percaya kok di tempat ini kalau taat serius sama Tuhan akan ada mahkota kehidupan, damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Ayo, kita bisa juga seperti Cornelius yang selalu menaikkan doa setiap hari. Dan Tuhan jawab semuanya. Saya mau di tempat ini bukan hanya dipanggil, tapi dipilih. Karena ada firman Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi saya mau di tempat ini semuanya dipanggil Tuhan dan semua dipilih Tuhan. Nah, percaya kita ini pilihan Tuhan. Jangan minder. Semuanya di sini ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kalau kita ada di dalam Tuhan, jangan pernah hati kita merasa kecil. Karena kita adalah segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau pujikan Selidiki Aku. Kita percaya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin
Setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, oh selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberi